Pemimpin Amsilena dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sekjen, jajaran Eselon 1 dan pejabat terkait yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini BPK wajar tanpa pengecualian. Saya kira ini satu prestasi yang patut diapresiasi. Yang kedua, Pak Menteri, saya mewakili masyarakat NTT juga ingin menyampaikan terima kasih. Kemarin ada program Gemar Ikan dan pelatihan diversifikasi olahan ikan. Ibu-ibu di 2 kabupaten, Sumba Timur dan di Belu, itu senang sekali. Mungkin selanjutnya perlu ada lagi, kalau kemarin produk ikan, mungkin ke depan produk rumput laut dan sebagainya. Terima kasih Prof, kemarin kita sudah kerjasama dengan baik. Yang berikut soal data KKP 6 Juli 2020 Pak, soal penyerapan anggaran. Ini KKP ada di angka 38,19% dari pagu anggaran sebesar 4,6 triliun. Artinya sekitar masih 60% anggaran KKP itu belum sampai ke rakyat Pak. Bacaan sederhananya berarti rakyat belum merasakan program KKP, belum mendapatkan apa-apa Pak. Padahal nelayan ini membutuhkan baik nelayan tangkap, budidaya, dan juga bagaimana menggerakkan inovasi dan kreasi untuk produk-produk olahan ini Pak. Kemarin saya reses di 5 kabupaten Pak, Kabupaten Belu, TTS, TTU, Rotendao, dan Saburai Jua. Mereka mengeluhkan banyak hal Pak, terutama nelayan tangkap menyangkut sarana dan prasarana Pak. Di Pantura Timor, itu wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste Pak, Wini, Atapupu, dan lain-lain, itu potensi perikanan tangkapnya sangat luar biasa Pak. Tetapi ironisnya di sana juga menjadi kantong kemiskinan. Padahal Pantura Timor ini merupakan beranda depan Republik Pak. Dan pada saat kemarin tanggal 14 Pak Jokowi pidato di hadapan MPR, 17 pada saat menaikkan bendera merah putih, saya kira secara simbolik Pak Jokowi pakai baju tenun dari NTT, dari TTS dan Sabu, itu sebenarnya mau memberi pesan pada para menteri, tolong perhatikan NTT lebih banyak. Saya kira seperti itu Pak, ya, karena Pak Jokowi orang Jawa, mungkin bahasa simboliknya seperti itu Pak. Yang berikut Pak, soal postur anggaran yang saya lihat untuk 2021 Pak. Secara konseptual sering dikatakan laut masa depan Indonesia, tetapi secara faktual saya melihat laut ini belum menjadi ruang dan sumber hidup Pak. Luas laut kita 5,8 juta, 71% adalah laut, panjang garis pantai 95.000 sekian, nomor 2 di dunia, tetapi koorientasi kita masih di darat Pak. Nah, karena itu saya mendukung KKP Komisi 4, kita harus mendorong untuk meningkatkan anggaran KKP ini. Mohon maaf saya perlu memberikan perbandingan sedikit. Kemarin kita senanglah Kementerian Pertanian itu ada di angka 21 triliun. Nah, kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan cuma 6,6 triliun? Kalau kita periksa lagi, Ditjen Perikanan Tangkap itu hanya sekitar 763 miliar. Budidaya 1,2 triliun. Kita ini serius bernegara atau tidak? Serius mau membangun sektor maritim kita atau tidak? Masa depan kita menurut saya ada di laut. Itulah mengapa sejak saya jadi anggota DPR RI Pak, NTT itu bukan lagi nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong, tapi NTT itu sudah menjadi nelayan, tani, ternak. Masa depan NTT ada di situ Pak. Dan saya kira ini juga masa depan Republik Indonesia. Yang berikut Pak, saya juga mau menyoroti secara khusus soal pendapatan negara bukan pajak, terutama terkait dengan ekspor benih lobster nih Pak. Nah, sampai kini sepengetahuan saya Kementerian Keuangan itu belum menerbitkan mekanisme pungutan terkait pendapatan negara bukan pajak. Namun kita tahu 12 Juni 2020
Kementerian KKP sudah mengekspor benih lobster ke Vietnam. Padahal peraturan turunannya setahu kami belum ada, Pak. Dan PNBP yang diperoleh itu per 60.000 benih lobster harganya 15.000, Pak. Menurut saya ini sangat rendah. Lalu pertanyaan yang paling mendasar, untuk apa kebijakan ini dan apa manfaatnya buat nelayan kita? Masyarakat miskin di Indonesia 25% itu adalah nelayan, Pak. Kalau 60.000 benih lobster diekspor ke luar negeri dan PNBP-nya buat negara ini cuma 15.000 rupiah, ini kebijakannya jelas tidak pro kepada nelayan. Mohon maaf, saya harus mengatakan ini, Pak. Di sisi lain, eksportir benih lobster ini untung gila-gilaan, Pak. Padahal dalam beberapa kesempatan sebelumnya kita diskusi, semangat Permen ini, bicara ekspor benih lobster ini, semangatnya budidaya lobster. 2% pun budidaya yang dilepas itu menurut saya masih sangat rendah, Pak. Terakhir saya ingin menegaskan, saya berdiri pada posisi untuk mendukung KKP dalam bentuk peningkatan postur anggaran ini, tetapi tolong kebijakan menyangkut ekspor benih lobster ini kita pikirkan kembali kalau manfaatnya cuma 15.000 buat nelayan ini. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kiai Hasan. Terima kasih.